klasifikasi pakan dari sisi fisik, itu maksudnya kita melihat pakan dari bentuk dan wujudnya. Jadi yang kita nilai bukan kandungan gizinya dulu, tapi tampilan di lapangan. Pertama nih, ada hijauan segar. Contoh paling gampang di NTB ya rumput gajah, rumput lapangan sama leguminosa kayak lam toro. Ini biasanya jadi makanan utama sapi, kambing, kerbau karena banyak, murah, gampang, dan dicari tiap hari. Kedua, ada hijauan kering. Ini biasanya berupa jerami, padi, atau hay. Jerami padi paling gampang ditemui habis musim panen. Walau nutrisinya agak rendah, jadi jerami padi tetap dipakai karena peternak jumlah banyak dan bisa disimpan lama buat musim kemarau. Yang ketiga itu ada konsentrat. Ini berupa pakan yang bentuknya lebih halus dan padat gizi. Contohnya dedak padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada juga limbah pertanian atau industri, contohnya ampas tahu, molasses, kulit kacang, bungkil kelapa. Ini sering dipakai peternak karena kaya dan murah dan juga gampang untuk ditemui. Jadi kalau kita lihat dari sisi fisik, pakan itu biasanya bermacam-macam wujud. Ada yang segar, yang kering, yang halus kayak tepung, yang bisa ditemukan di berbagai industri. Para peternak membutuhkan ini untuk memenuhi kebutuhan pakan untuk ternaknya. Hello guys, kalian tahu gak sih di Nusa Tenggara Barat tuh ada satu bahan pakan yang sering banget kita lihat setiap habis panen. Yah, si jerami padi. Tapi jangan remehin dulu, kelihatannya kayak kering, lusuh, nggak guna gitu kan. Tapi kalau kita kupas dari sisi kimia, dia tuh punya banyak rahasia loh. Kayak bukan gue doang sih yang punya rahasia banyak, ternyata jerami padi juga punya. Nah, yang pertama itu soal energi. Jerami padi tuh kaya banget akan serat. Jadi ibaratnya tuh dia tuh kayak nasi merah buat manusia. Sehat tapi ya agak bikin kenyang doang tanpa banyak tenaga. Jadi sapi kalau makan jerami kenyang iya, tapi energinya tuh kayak kurang meledak gitu kalau makan jagung. Dan yang kedua itu kayak protein. Itu agak nyesek sih, soalnya proteinnya cuma kayak 3-4%. Itu tuh kecil banget dibandingkan dengan rumput gajah atau bungkil kedelai. Jadi kalau sapi cuma makan jerami, jangan harap badannya bisa kayak berisi kayak opa-opa Korea itu ya guys. Jangan, enggak, no. Terus yang ketiga, mineral dan vitamin. Jerami punya kalsium yang lumayan, tapi fosfornya itu rendah banget. Itu kenapa kadang sapi suka aneh menjilat tanah atau kayu. Itu bukan karena iseng ya guys, tapi karena dia haus akan fosfor. Lucu ya, tapi sapi bisa drama juga kalau nutrisinya kurang. Dan yang keempat itu ada lignin alias lem yang bikin batang jerami itu keras banget. Ini seperti benteng pertahanan si jerami, bikin nutrisinya susah dicerna. Jadi walaupun terlihat banyak numpuk di sawah, nilainya nggak bisa langsung diambil gitu aja. Harus diproses dulu biar lebih kece. Jadi kalau dilihat secara kimia, jerami itu cantik di luar tapi butuh skincare untuk nutrisi yang keluar semua. Makanya peternak biasanya upgrade jerami jadi fermentasi biar proteinnya itu naik dan bisa jadi pakan yang lebih bermanfaat tentunya bagi peternakan kece dan juga kita peternakan Gen Z. Oke, itu saja penjelasan dari sisi kimianya. Ya. Klasifikasi biologis pakan. Contoh, aku mengambil contoh rumput gajah. Kalau kita ngomong klasifikasi biologis, gampangnya itu kita lihat fungsi pakan buat ternak. Jadi bukan cuma bentuknya gimana atau harganya berapa, tapi apa manfaatnya buat tubuh ternak. Biar gampang, aku ambil contoh rumput gajah saja. Nah, di NTB ini udah kayak pakan sejuta umat buat sapi potong, kambing, sampai kerbau. Alasannya simple, gampang ditanam, tumbuhnya cepat, bisa dipanen berkali-kali. Tapi poin pentingnya bukan cuma karena dia banyak, melainkan apa perannya buat ternak itu sendiri. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama, untuk pakan pemeliharaan, rumput gajah kaya serat. Nah, serat ini penting banget supaya rumen sapi tetap kerja. Bayangin aja kalau sapi nggak dikasih serat, mikroba rumennya tuh mogok, bisa-bisa sapi kembung. Jadi rumput gajah ini kayak bahan bakar dasar biar mesin pencernaan tetap ternak tetap menyala. Yang selanjutnya ada pakan ini jadi pakan pertumbuhan. Walaupun proteinnya nggak saya bawa bungkil kedelai, rumput gajah tetap penting buat ternak muda. Seratnya membantu rumen berkembang, jadi pas dewasa mereka bisa makan lebih banyak dan otomatis tumbuh lebih cepat.
Yang ketiga, pakan produksi. Buat sapi perah atau kambing perah, rumput gajah ini jadi pondasi ransum. Emang sih butuh tambahan konsentrat biar produksi susu maksimal, tapi tanpa rumput gajah malah bisa drop. Seratnya dapat menjaga metabolisme tetap seimbang. Selanjutnya ada pakan reproduksi. Nah, ini sering disepelein. Kalau rumput gajah cukup plus kombinasi pakan lain, sapi betina siklus birahinya lebih teratur. Tapi kalau gizinya kurang, birahinya bisa molor atau bahkan gak muncul sama sekali. Jadi jangan remehin, rumput gajah juga punya peran penting dalam kesuburan. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi biologis, rumput gajah ini multifungsi. Bisa jadi pakan pemeliharaan, pertumbuhan, produksi, sampai reproduksi. Jadi satu bahan tapi fungsinya banyak banget, tergantung gimana cara kita nyusun ransumnya. Makanya gak heran kalau banyak peternak di NTB bilang asal ada rumput gajah ternak bisa hidup, dan itu benar banget karena secara biologis rumput gajah ini memang pondasi hidupnya itu ternak ruminansia. Oke, sekian. Hai guys, kalau tadi di pembahasan sebelumnya kita udah bahas yang berat-berat kayak fisik, kimia, dan biologis. Sekarang kita bahas yang sering bikin para peternak garu-garu kepala dan mumet. Ya apalagi kalau bukan soal duit dan atau ekonomi. Karena jujur aja, pakan ada itu penting, tapi kalau harganya bikin dompet menangis, ya sama aja kan. Contoh paling gampang di sekitar kita di Nusa Tenggara Barat yaitu ada dedak padi. Ini kan hasil sampingan penggilingan beras. Jadi ibaratnya kalau kita makan nasi, ternak kita makan keripik nasinya. Di Lombok dan Sumbawa, dedak itu kayak teman lama, semua kenal. Tapi nggak semua sadar betapa pentingnya dia buat ekonomi peternakan. Pertama, soal harga. Dedak ini relatif murah dibandingkan mungkin kedelai atau jagung impor. Tapi kayak perasaan manusia, harganya juga bisa naik turun tergantung musim. Pas musim panen padi, dedaknya melimpah, harganya turun. Pas panceklik, wah bisa naik 2 kali lipat. Jadi siap-siap aja kalau harga pakan mahal. Yang kedua, soal ketersediaan. Selama ada padi, ada dedak. Untungnya Nusa Tenggara Barat termasuk gudangnya padi. Jadi dedak di sini lumayan aman stoknya. Makanya banyak peternak kecil menjadikan dedak ini sebagai pakan utama, gampang dicari, kayak warung 24 jam. Yang ketiga, soal efisiensi biaya. Ingat ya, sekitar 60-70% biaya produksi ternak itu dari pakan. Dedak ini jadi penyelamat karena dengan harga yang nggak bikin kantong bolong, nutrisinya juga oke, energi lumayan, proteinnya sekitar 12%, seratnya sedang. Jadi ternak masih bisa dapat perform baik tanpa bikin peternaknya puasa Senin Kamis setiap minggu. Yang keempat, soal nilai tambah lokal. Dedak itu kan byproduct alias hasil sampingan dari pertanian. Kalau nggak dimanfaatkan ya cuma jadi limbah. Tapi karena dimanfaatkan peternak, nilainya jadi naik. Bahkan ada tengkulak khusus yang kerjaannya ngumpulin dedak buat dijual lagi. Jadi dari sisi ekonomi, dedak ini bukan cuma nguntungin peternak loh, tapi juga ngasih rezeki buat penggiling padi dan pedagang.